Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Tania Eka Umami Fafarianti. Sekarang kita telah sampai di lab 52 atau lab terakhir dari modul CCNA. Lab 52 ini tentang GLBP on router. GLBP ini merupakan metode ketiga selain HSRP dan VRRP dalam High Availability atau HA. Nah, apa sih GLBP itu? GLBP itu merupakan singkatan dari Gateway Load Balancing Protocol. Sama dengan VRRP, GLBP ini juga Open Standard IEEE. Jadi, dapat digunakan di semua perangkat dari semua vendor gitu. Tidak seperti HSRP yang hanya bisa digunakan di perangkat Cisco. Nah, GLBP itu juga memiliki virtual IP address dan juga memiliki virtual MAC address. Kan kalau HSRP dia memiliki IP virtual gateway. Kalau VRRP dia memiliki VRID atau virtual ID, virtual router ID. Sedangkan untuk GLBP ini dia memiliki virtual IP address dan juga virtual MAC address. Nah, GLBP juga dia mengirimkan hello message setiap 3 detik secara multicast dengan address 224.0.0.102. Jadi kalau GLBP ini mengirimkan hello message-nya itu setiap 3 detik dengan address-nya itu adalah 224.0.0.102. Kan kalau HSRP kan titik 2, kalau VRRP titik 12, kalau GLBP dia itu titik 102. Nah, GLBP itu juga menggunakan protokol UDP dengan portnya itu 3222. Nah, GLBP ini juga memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama ini ada load sharing. Jadi, load sharing itu maksudnya jaringan yang menggunakan GLBP ini dapat digunakan secara bersamaan. Lalu yang kedua ada multiple virtual router. Nah, maksudnya multiple virtual router ini setiap interface router fisik yang menggunakan metode GLBP ini dapat membuat sampai dengan 1024 virtual router. Jadi dalam satu interface itu dapat membuat banyak sekali virtual router. Lalu keuntungan yang ketiga itu dia preemption. Maksudnya preemption ini jadi kalau kita menggunakan GLBP ini dia prioritinya itu lebih tinggi. Nah, nanti kalau di suatu jaringan itu ada yang menggunakan metode GLBP, VRRP, dan HSRP, maka yang didahulukan itu adalah yang GLBP karena dia prioritinya itu lebih tinggi. Jadi itulah maksud dari keuntungan preemption ini. Lalu keuntungan yang keempat itu ada authentication. Nah, untuk lab 52 ini kita masih menggunakan topologi yang sama
dengan lab sebelumnya. Jadi kita masih menggunakan genus tree. Lagi pula sama dengan VRRP, GLBP ini tidak bisa digunakan di CPT. Jadi di sini kita akan memakai aplikasinya itu genus tree. Karena kita menggunakan topologi yang sama dengan lab sebelumnya, maka yang pertama kita akan menghapus konfigurasi VRRP di router 1 dan juga router 2. Konfigurasi VRRP yang telah kita lakukan di lab sebelumnya. Jadi kita hapus dulu. Kita stop saja. Setelah itu kita start. Nah, karena konfigurasi di router 1 dan router 2 itu sudah tidak ada, kita harus melakukan konfigurasi IP address dan juga routing EIGRP untuk router 1 dan juga router 2. Pertama, kita akan ke router 1 terlebih dahulu. Kita masuk ke Global Configuration Mode. Setelah itu kita masuk ke interface FA0/0. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1, netmask-nya 255.255.255.0. Kemudian kita ketikkan OSH, lalu kita masuk ke interface FA1/0. Kita masukkan IP address-nya yaitu 13.13.13.1, subnetnya 255.255.255.0. Kemudian kita ketikkan OSH, lalu kita exit. Setelah itu kita aktifkan routing EIGRP-nya dengan mengetikkan router EIGRP, identitinya adalah 1. Lalu kita ketikkan no auto summary. Kemudian kita masukkan network yang terhubung ke router 1 yaitu 192.168.1.0 dan juga 13.13.13.0. Kemudian kita exit dan kita akan berlanjut ke router berikutnya yaitu router 2. Kita masuk dulu ke Global Configuration Mode. Setelah itu kita masuk ke interface FA0/0. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.2, subnetnya 255.255.255.0. Kemudian kita ketikkan OSH, lalu kita masuk ke interface FA1/0. Kita masukkan IP address-nya yaitu 24.24.24.2, netmask-nya 255.255.255.0. Lalu kita ketikkan OSH dan kita exit. Setelah kita melakukan konfigurasi IP address, kita akan melakukan konfigurasi routing EIGRP. Kita ketikkan router EIGRP, identitinya 1, lalu kita ketikkan no auto summary. Kemudian kita ketikkan network yang terhubung ke router 2 yaitu 192.168.1.0 dan juga 24.24.24.0. Setelah itu kita exit. Setelah kita melakukan konfigurasi IP address dan routing EIGRP di router 1 dan router 2, yang ketiga kita akan mengaktifkan GLBP di router 1 dan juga router 2. Cara mengaktifkannya sama seperti lab sebelumnya yaitu HSRP dan juga VRRP. Kita masuk dulu ke interface-nya. Kalau HSRP di sini kita ketikkan standby. Kalau VRRP kita ketikkan VRRP. Kalau GLBP kita ketikkan GLBP sama disertai dengan identitinya. Di sini saya menggunakan identitinya itu 1. Lalu kita masukkan IP virtual gateway-nya yaitu 192.168.1.24. Lalu kita exit.
Kemudian kita beralih ke router berikutnya, yaitu router 2. Kita masuk dulu ke interface-nya, lalu kita ketikkan GLBP, identitinya 1. Identitinya ini sama, jadi setiap dari router 1 dan router 2 itu memiliki identitinya itu harus sama. Lalu kita ketikkan IP, kemudian kita masukkan IP virtual gateway-nya, yaitu 192.168.1.24. Kemudian kita exit. Lalu di sini kita lihat statusnya menggunakan perintah show. Karena di sini kita berada di global configuration mode, jadi di depan sintaksnya kita berikan perintah do glbp brief. Nah, ternyata di sini dia statusnya belum muncul dan ternyata di sini statusnya sudah ada. Kita coba sekali lagi. Dan ternyata untuk router 2 ini dia statusnya menjadi standby. Dan ini IP virtual gateway-nya, dan ini adalah IP address dari router yang menjadi statusnya itu aktif. Jadi sama seperti HSRP, di sini statusnya itu ada aktif dan ada standby. Untuk router 2 di sini dia menjadi standby. Jadi kalau kita lihat di router satunya, dia statusnya menjadi aktif. Nah, setelah itu di sini kita akan melakukan ping untuk membuktikan bahwa PC 1 dan PC 2 sudah dapat terhubung, dan juga kita akan melakukan traceroute untuk membuktikan bahwa nanti paketnya itu akan melalui router 1 yang statusnya itu menjadi aktif. Pertama di sini kita akan melakukan ping terlebih dahulu. Dan ternyata di sini pingnya telah berhasil, itu berarti PC 1 dan PC 2 itu sudah saling terhubung. Lalu kita akan melakukan traceroute. Dan ternyata benar di sini dia paket datanya itu melewati router 1 yang statusnya itu menjadi aktif. Nah, kemudian sama dengan lab sebelumnya, kita akan melakukan setting priority untuk menentukan status routernya. Jadi kita akan menentukan mana yang menjadi aktif dan mana yang menjadi standby. Kan tadi yang aktif kan router 1. Sekarang kita akan menjadikan yang aktif itu adalah router 2-nya. Pertama, kita aktifkan dulu perm-nya, kita masuk ke interface-nya, lalu kita ketikkan glbp1 perm. Lalu kita exit, kemudian kita beralih ke router 2. Di sini kita akan melakukan perm-nya, glbp1 perm, dan juga kita akan melakukan set priority-nya supaya router 2 ini dia statusnya itu menjadi aktif. Kita ketikkan glbp1 priority, lalu kita masukkan priority-nya supaya dia menjadi aktif. Priority-nya itu harus lebih tinggi. Di sini saya milih priority-nya itu 110, kemudian kita exit. Lalu kita lihat lagi statusnya menggunakan perintah do show glbp brief. Di sini dapat kita lihat bahwa status dari router 2 itu telah berubah menjadi aktif dengan priority-nya yang telah kita set, yaitu 110. Jadi di sini kalau kita lihat di router 1, dia itu statusnya yang berubah menjadi standby. Nah, sekarang kita akan melakukan traceroute untuk membuktikan bahwa sekarang jalurnya itu sudah pindah melewati router 2 yang tadi statusnya telah kita ubah menjadi aktif.
Nah, dan ternyata di sini dapat kita lihat bahwa dia itu benar, trace route-nya itu melewati router 2 yang statusnya telah kita ubah menjadi aktif. Nah, itulah penjelasan dan pembahasan mengenai lab 52 tentang GLBP on router, dan ini lab 52 ini merupakan lab terakhir juga di modul CCNA, jadi berarti lab 52 telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.